Hai guys, welcome back to Ibadah Online Khusus Belajar Radiance. Gak kerasa banget ya, perasaan baru kemarin masuk sekolah. Sekarang udah siap-siap mau PTS lagi. Semangat belajarnya ya teman-teman. Gue berharap kalian bisa dapat nilai yang terbaik. Oh ya, buat kalian yang stay di kota Bandung, gue mau infoin kalau kita punya ibadah onsite khusus pelajar juga loh. Jadi buat kalian pelajar SMP dan SMA, kalian bisa banget ibadah onsite bareng kita setiap hari Minggu pukul 8 dan 9.45 pagi di Pasir Koja 58. Atau kalian juga bisa datang ke satelit kita di Bandung Utara dan Kopo setiap pukul 9 pagi. Pokoknya kalau mau info lebih lengkap, follow aja Instagram kita di @grabsing dan juga subscribe YouTube kita di Youth Fajar Pengharapan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar kalian. Selamat memberi. Oke guys, sekarang waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik di dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hello students, welcome back to Radiance, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. How are you guys doing? I pray you guys are having a blessed weekend this week. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk mengerti dan juga berubah sesuai dengan pembaharuan akal budi kami, agar ada transformasi dalam cara kami melakukan firman-Mu dan juga cara kami berpikir, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Last week we'll talk about faith, iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kita belajar bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Artinya kita perlu belajar melakukan iman. Wah, kayak gimana ya itu melakukan iman? Nah, untuk belajar praktek seperti itu, kita perlu dibantu nih teman-teman. Seperti di pelajaran kimia, pasti kita perlu dicontohkan dahulu. Mungkin teman-teman pernah belajar mencampur bahan-bahan kimia. Siapa di sini yang pernah belajar mencampur bahan ini dengan bahan itu, sehingga bahan kimia itu berubah bentuk atau berubah warna. Biasanya kalau pengen cairan itu berubah jadi keras atau seperti berubah bentuk, biasanya ada satu cairan atau bubuk yang akan membuat bahan kimia tersebut berubah. Bahan yang membuat perubahan tersebut disebut katalis. Pernah dengar namanya katalis teman-teman? Pernah dengar nggak atau pernah lihat percobaan kalau Coca-Cola atau soda dan permen Mentos dicampur? Apa yang terjadi? Yuk kita lihat di video yang satu ini. Awalnya Coca-Cola dan teman-teman soda lainnya hanyalah minuman bersoda biasa. Tetapi lalu bisa explode hanya karena permen biasa, permen Mentos yang sebenarnya permen yang biasa kita makan. Loh kok bisa ya? Nah di situ kita lihat sebenarnya apa sih katalis itu. Dalam percobaan kita tadi, permen Mentos adalah katalisnya. Katalis adalah apapun yang menyebabkan hal besar terjadi atau menyebabkan perubahan besar terjadi. Sebelum ada si Mentos, minuman itu hanya minuman bersoda biasa. Setelah dikasih Mentos, kondisinya jadi jauh berbeda dan jadi seru banget. Dan gak akan kebayang kalau misalnya Mentos itu gak dicampurkan. Kalau gak dicampurkan, kalau mereka terpisah itu hanyalah soda biasa dan permen biasa. Waktu kita bicara tentang Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita, mungkin gambarannya sederhananya bisa dilihat seperti soda tadi yang dikasih Mentos. Tadinya hidup kita hanyalah soda biasa. Waktu kita pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita seperti explode. Semua berubah dan gak sama lagi. Semua pasti berharap agar hidup kita itu seperti ini. Dan kita berharap, wah kalau ketemu Tuhan pasti ada hal yang besar. Ketemu Tuhan dan lalu hidup kita berubah drastis atau berubah secara instan. Tetapi kalau mau jujur, kondisinya nggak selalu sedramatis dan se-wow itu. Kadang saya berpikir kayaknya cerita saya nggak sehebat cerita teman-teman yang wah explode banget nih kayaknya, drama banget nih, perubahannya keren banget. Kayaknya gue biasa-biasa aja deh. Dan kayaknya gue juga nggak sedekat itu deh sama Tuhan. Lalu gimana kalau setelah terima Tuhan Yesus kayaknya kok nggak seperti teman-teman yang ini atau yang itu. Dan setelah bertobat perubahan dalam hidup saya pun ya nggak gitu kelihatan dibanding dengan teman-teman yang lain. Hari-hari berjalan ya begitu aja. Terkadang kehidupan iman kita seperti soda dan Mentos. Untuk sebagian orang ada ledakan yang menarik karena ada Mentos yang dicampurkan. Tetapi bagi sebagian dari kita ledakannya belum terjadi dan kita merasa ada yang salah dengan hidup kita. Memang hidup ini gak selalu dalam keadaan yang baik. Sekalipun kita sudah mengenal Tuhan, belum tentu hidup kita ini akan selalu berjalan dengan mulus tanpa ada masalah. Karena mengenal Tuhan bukanlah jaminan hilangnya masalah.
Waktu saya kelas 11, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah pernah mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Tetapi tetap saja saya punya masalah dalam mengikuti pelajaran. Of course, kenal Tuhan dan dapat nilai bagus adalah dua hal yang berbeda. Tuhan akan membantu kita dalam pelajaran sekolah, tapi kita pun harus lakukan bagian kita, yaitu belajar. Nah, hari itu di kelas 11 itu nilai-nilai saya di sekolah turun drastis dan saya khawatir tidak naik kelas. Rasanya semua pelajaran adalah pelajaran yang sangat sulit, apalagi kalau pelajaran kimia. Dan saat itu rasanya Tuhan kok jauh banget. Doa seperti mentok tembok, mau belajar juga kayak gak ada pengertian, baca Alkitab pun jadi tidak semangat. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya tentang pelajaran di sekolah. Pernah gak teman-teman ngalamin kondisi di mana kamu ngerasa jauh dari Tuhan, padahal sebelumnya kayaknya deket? Teman-teman, saya nggak tahu gimana hubungan kamu dengan Tuhan saat ini. Mungkin kamu sering dengar orang cerita, oh Tuhan baik begini, Tuhan begitu. Tapi kamu nggak pernah mengalami, kamu sendiri belum pernah mengalami secara pribadi. Semua adalah ceritaan orang. Atau mungkin kamu punya relasi yang baik sama Tuhan, saat ini dalam kondisi yang oke, that's good. Atau mungkin relasi kamu hari ini sama Tuhan lagi kurang oke. Pernah oke, tapi saat ini lagi kurang oke. Kalau kamu pernah bertanya-tanya, gimana sih supaya bisa punya relasi sama Tuhan atau supaya bisa akrab terus sama Tuhan, gak naik turun? Teman-teman, you are not alone. Many people question it dan many people struggle about it. Teman-teman, untungnya, bersyukurnya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Di Ibrani 4 ayat 15-16 ditulis demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Oke, mungkin kamu paham tentang Tuhan itu baik, kita bisa mempercayai Tuhan, kita bisa minta tolong. Tapi apa yang dimaksud dengan imam besar? Karena dikatakan di ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar yang kita punya. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Nah teman-teman, apa yang dimaksud oleh kitab Ibrani dengan imam besar? Kitab Ibrani adalah surat yang ditujukan untuk sekelompok orang secara spesifik, yaitu orang-orang Ibrani, orang Israel, bangsa pilihan Allah. Kitab Perjanjian Lama adalah kisah mereka secara keseluruhan. Sepanjang sejarah bangsa Israel, kita belajar sejarah sedikit ya teman-teman. Tuhan berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang sangat spesifik. Gak bisa lewat sembarang orang, yaitu hanya lewat imam. Semua imam di Israel berkomunikasi dengan Tuhan atas nama bangsa Israel. Tetapi untuk bisa menjadi imam, mereka harus hidup dengan standar kekudusan yang amat sangat tinggi, amat sangat sulit, dan hidup dalam kemurnian dengan mengikuti kebiasaan yang sudah ditetapkan. Kalau nggak sesuai standar, itu bisa gawat. Dia bisa-bisa kehilangan nyawanya. Walaupun Israel punya banyak imam, tetapi imam besar adalah satu-satunya imam yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Ruang di mana hadirat Tuhan paling obvious, paling nyata. Jadi waktu penulis kitab Ibrani menyebut Yesus sebagai imam besar, semua ada alasannya. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci terbelah dua. Dan teman-teman, bait suci itu bukan bangunan yang pendek, bukan bangunan kayak rumah biasa, tapi bangunannya sangat tinggi. Dan waktu tirai itu terbelah dua dari atas sampai bawah, itu adalah keajaiban. Nah itu adalah tirai yang memisahkan semua orang kecuali imam besar dari tempat di mana Tuhan berdiam di ruang maha kudus. Kita lihat di Matius 27 ayat 51 dikatakan bahwa lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Gak berhenti tengah-tengah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Hal ini terjadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita, tirai itu tersobek jadi dua. Sehingga gak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus adalah katalis yang menyebabkan tirai bait suci terbelah dua. Dan karena kematian Yesus, kita semua bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Karena itulah Yesus menjadi imam besar bagi kita. Dan Yesus pernah melewati semua pencobaan karena dia pernah hidup sebagai manusia. Dia ngalamin pencobaan, ngalamin godaan, penderitaan, siksaan, dia ngerti semuanya. Sehingga waktu dia mendengar doa-doa kita, dia paham. Dia paham banget kalau manusia mengalami kesulitan seperti apa yang kita ucapkan. Yesus membuat hubungan kita dengan Tuhan berubah selama-lamanya dan kita nggak perlu malu untuk minta pertolongan. Teman-teman, saya tahu kadang-kadang Tuhan terasa jauh atau hidup kita rasanya begitu-begitu aja ya, nggak ada perubahan yang berarti. Tetapi seperti apapun kelihatannya hidup kita, Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita secara drastis lewat pengorbanannya di kayu salib. Moment of truth, Jesus changed our relationship with God forever. He did that through his life, death, and resurrection. Jesus giving everyone access to love and grace. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia memberikan akses kepada kasih dan juga anugerah. Dia memberikan jalan yang tadinya harus lewat sang imam besar. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Teman-teman, satu-satunya jalan hanya lewat Yesus, nggak ada jalan lain. Kalau kamu mau punya relasi dengan Tuhan, ada 3 langkah. Yang pertama, you have to take the first step. Kamu harus mengambil langkah awal. Kamu harus berani untuk melangkah. Kamu harus berani buat bilang, "Oke, Lord, I want it. Saya mau melangkah." Yesus sudah membuka jalan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib membuka jalan buat kita. Tetapi relasi adalah hubungan 2 arah. Tuhan ke kita, kita ke Tuhan. Kalau kita tidak mengundang Tuhan untuk masuk dalam hidup kita dan memberikan kesempatan untuk Tuhan mengubah hidup kita, maka tidak akan ada perubahan apa-apa. Sekali lagi teman-teman, relationship itu adalah 2 arah. Bukan hanya Tuhan ke kita, tapi juga kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kita juga mengizinkan Tuhan untuk do something in our life. Kita gak bisa bilang buat ya terserah Tuhan aja. Namanya relasi 2 arah. Nah yang kedua, practice spiritual habits. Lakukan kebiasaan rohani. Gereja kita mengajarkan ada spiritual formation. Ada formasi rohani. Ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita gak cuman cinta Tuhan saat ini aja. Tapi selama-lamanya hidup kita akan terus berpegang pada Tuhan. Sampai nanti kamu lulus SMA, lulus kuliah, kamu mulai menikah, punya anak, punya cucu, kamu terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita bisa melakukan kebiasaan rohani yang membuat kita tetap dekat dengan Tuhan. Jadi dekat sama Tuhan bukan kalau lagi camp aja. Bukan kalau lagi banyakan sama teman-teman aja. Tetapi even when you are alone, dimanapun kau berada, kamu tetap bisa menjaga hubunganmu dengan Tuhan. So apa aja nih yang bisa kamu lakukan? Spiritual habit apa aja nih? Yang paling simple, pertama spend time with God personally. Ambil waktu secara pribadi untuk bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa pribadi, worship pribadi, dan baca firman. Kak, saya udah baca firman di gereja hari Minggu. Saya udah nyanyi bareng-bareng. Itu gak cukup. Ada waktunya kita beribadah bersama-sama, celebration together. Tapi ada waktunya kamu ambil waktu pribadi. Yang kedua, spend time with others. Ambil waktu untuk bangun hubungan dengan sesama, dengan saudara seiman. Lewat hubungan yang sehat dan juga obrolan yang terbuka. Lalu apa lagi? Belajar melayani. Use your gift. Pakai kemampuanmu untuk melayani Tuhan dan sesama. Gak cukup cuma berdoa aja. Belajar melayani. Kalau nanti ada kesempatan untuk melayani, daftarkan dirimu. Jangan tunggu dipaksa, tapi ajukan dirimu dan bilang, Kak, saya mau belajar melayani Tuhan. Sesimpel apapun, sekecil apapun, langkah itu pasti berarti. Lalu jangan lupa juga share your story. Ceritakan pengalaman imanmu dengan orang lain. Saya yakin kalau kamu cerita tentang pengalaman kamu, walaupun kamu pikir, aduh ceritaku gak gimana-gimana deh Kak, malu ceritanya. Teman-teman, ceritamu walaupun gak sempurna, pasti ada yang diberkati. Pasti ada yang dikuatkan lewat ceritamu. Nah, langkah yang berikutnya lagi nih teman-teman. Setelah tadi kita ambil first step, lalu kita lakukan kebiasaan rohani, lalu berikutnya adalah see what has changed. Sabar.
Biasa anak-anak pelajar bilang sabar katanya. Gak ada proses yang instan. Gak ada proses yang berjalan hanya dalam 1-2 hari. Sabarlah menunggu waktu Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Rutinlah, konsistenlah melakukan kebiasaan rohanimu. Perubahan gak selalu drastis, tetapi waktu Yesus mengambil alih, hidupmu pasti berubah. Pasti ada perubahan yang Tuhan perbuat, walaupun kecil tapi pasti ada. Teman-teman, semakin kita dekat pada Tuhan Yesus, semakin banyak dan semakin cepat perubahan terjadi. The closer we stay to Jesus, the more we will change. Because that's how catalysts work. Tuhan Yesus menjadi katalis dalam iman kita, dalam kehidupan kita. Waktu kita bertemu Yesus, waktu kita mengandalkan Tuhan, maka perubahan terjadi. Nah, penulis kitab Ibrani menulis soal sacrifice. Ingat ya, pengorbanan Tuhan Yesus, pengorbanan di kayu salib. Dan juga penulis kitab Ibrani ini say something tentang tirai yang terbelah dua dan tentang ruang maha kudus. Pada akhirnya penulis kitab Ibrani mau mengajarkan kita bahwa kita nggak hanya talk about hubungan kita dengan Tuhan. Nggak cuma satu arah ke Tuhan aja, tetapi juga tentang hubungan kita dengan sesama. Karena kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kita bisa membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. So it's not only about me and God, but also about me and others. Dengan demikian, iman kita menjadi hidup seperti yang tertulis di Yakobus 2 ayat 26. Dibilang bahwa Yakobus 2 ayat 26, sebab bagaimana tubuh tanpa roh itu adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. So we have to do something about our faith. So bagaimana kita bisa membawa perubahan seperti katalis di dalam kehidupan kita? Ada 2 hal. Yang pertama, be a catalyst in your family. Kamu bisa membawa perubahan loh di keluarga kamu. Perubahan apa yang kamu inginkan terjadi dalam keluargamu? Mungkin ada cara bicara yang berubah, cara perlakuan yang berubah antara satu sama lain. Mungkin kamu berharap, aduh semoga pengennya sih lebih hormat, lebih sopan. Mungkin kamu rindu juga ada anggota keluarga kamu yang belum kenal Tuhan, bisa kenal Tuhan. Dan apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa mulai dengan hal kecil. Seperti memberi encouragement dan bukan memberi kritik. Menjadi lebih sabar, membantu pekerjaan di rumah tanpa diminta dulu. Di sini siapa yang kalau nyuci piring atau sapu-sapu harus disuruh dulu nih? Hari ini teman-teman, hal simpelnya adalah gak usah diminta mama, gak usah disuruh mama, sapu-sapu langsung beresin kamar, langsung cuci piring tanpa harus disuruh. Pasti ada perubahan dalam keluargamu. Dan juga biasanya yang paling susah adalah kamu ragu banget buat cerita tentang Tuhan di tengah-tengah keluarga. Nah, belajarlah memberanikan dirimu, cerita bagaimana pengalamanmu dengan Tuhan. What Jesus meant to you. Share it with your family, share with your sister, your brother, your cousin. Ceritain, Tuhan tuh begini, God do this in my life. Beranikan dirimu. Nah yang kedua, be a catalyst in your community. Bukan cuma di rumah, tapi juga di komunitas sekelilingmu. Misalnya di sekolah atau di lingkungan pertemanan kamu. Hari ini pertemanan gak cuma terbatas satu sekolah kamu aja. Karena kamu bisa berteman dengan teman-teman berbagai sekolah dan bahkan berbagai kota atau berbagai belahan dunia. Nah teman-teman, apakah ada perubahan yang kamu harapkan dari pertemananmu? Kamu baru akan tahu bagaimana kamu bisa membawa perubahan kalau kamu tahu mereka itu butuhnya apa. Kalau kamu tahu what is their needs. You won't know how you can love others better until you notice the needs. Kamu perlu tahu dulu butuhnya apa sih. Mungkin butuhnya adalah mereka butuh teman. Kamu bisa jadi teman bagi orang yang mungkin tersingkir, atau bagi orang yang dijauhin, atau orang yang suka jadi korban bully padahal dia gak salah apa-apa. You can be their friends. Atau you can help others, bantu teman yang kayaknya udah belajar mati-matian tetap aja nilainya kurang bagus. You can help them, ajarin mereka atau adik kelas kamu, atau teman di gereja kamu yang kamu tahu bahwa wah dia butuh bantuan nih mungkin di pelajaran matematika atau bahasa Inggris dan kamu punya buku-buku catatan yang bisa membantu mereka. Nah teman-teman, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam bahasa Inggrisnya, versi NLT dikatakan bahwa as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Kita harus lakukan sesuatu teman-teman. You have to do something. Kalau kamu bilang bahwa kak saya dari lahir udah Kristen, that's good. Tapi itu gak cukup. Kamu harus melakukan
sesuatu. Kalau kamu katakan bahwa, Kak, saya bahkan belum kenal Yesus itu kayak gimana. Langkah pertama adalah terima Tuhan Yesus untuk jadi Tuhan dalam hidupmu. Dan kamu gak bisa mengatakan bahwa ya terserah Tuhan deh mau masuk dalam hidupku, kalau enggak ya udah. Remember, relationship is two-way around. Namanya relasi itu adalah hubungan antara dua arah, antara kita ke Tuhan dan Tuhan ke kita. Kalau kamu rindu buat terima Tuhan Yesus, kamu rindu punya hubungan sama Tuhan Yesus, hari ini saya mau ajak kamu untuk mengambil keputusan menerima Tuhan sebagai Tuhanmu. Mari kita berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengakui saya orang berdosa. Saya butuh Engkau, ampuni dosaku, masuk dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus, kamu sudah jadi orang Kristen dalam jangka waktu yang lama, kamu sudah melayani, bahkan kamu memimpin. Hari ini saya mau tantang kalian, mau gak kamu melakukan tindakan iman, perbuatan iman, bukan hanya melakukan hal-hal gerejawi, tapi melakukan tindakan iman di rumah, di sekolah, dan lingkungan pertemananmu. Kalau kamu mau, kamu letakkan tangan kananmu di dada dan katakan, Tuhan, aku mau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap adik-adikku, setiap teman-temanku yang mau untuk melakukan tindakan iman. Agar iman mereka hidup dan mereka punya hubungan yang semakin hari semakin erat dengan Tuhan. Jadilah katalis dalam kehidupan mereka, buat sesuatu yang ajaib Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa biar apapun yang mereka sedang lakukan hari ini, mereka mendapatkan ide-ide baru dan juga hal-hal yang selama ini mereka takut lakukan. Tuhan berikan keberanian untuk share about God's goodness, share tentang kebaikan Tuhan, dan juga melakukan hal-hal yang baik dan benar bagi keluarga mereka dan bagi teman-teman mereka di sekolah. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau mengakhiri ibadah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Tuhan yang menjadikan apapun yang kau kerjakan berhasil, selama hatimu selalu ingin memuliakan nama Tuhan, dan selama semua alasanmu melakukan segala hal adalah karena mengasihi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kalau kamu mau share something, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan kamu bisa menceritakan masalahmu atau meminta doa. Ada teman-teman yang siap mendoakan kamu dan juga ada counselor yang siap untuk kisah-kisahmu. So happy weekend, God bless you.